Polemik pemecatan aparatur sipil negara UPT Pasar Siborong-Borong, Ida Rohani Sinaga, kini menjadi sorotan publik. Ida melayangkan surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto pada 11 Agustus 2026 yang juga ditembuskan ke sejumlah lembaga negara, termasuk KPK, Jaksa Agung, Kemendagri, BPK, hingga Kapolres Taput. Sebelumnya, ia telah mengajukan banding administratif ke BKN pada 5 Agustus 2026. Dalam suratnya, Ida menuding pemecatan dilakukan dengan rekayasa absensi dan berita acara pemeriksaan sidang disiplin. Ia mengaku selama 67 hari tidak diberikan tanda tangan absensi maupun akses kunci kantor oleh Kepala UPT Pasar Siborong-Borong, Asroy Halawa. Ida juga mempertanyakan kehadiran seorang pejabat lain yang disebut tetap menerima gaji dan tunjangan meski jarang masuk kantor. Catatan, tudingan ini masih berupa klaim dan belum terbukti melalui pemeriksaan resmi. Menanggapi hal tersebut, Bupati Tapanuli Utara, Dr. Jonius Taripar Parsoron Huta Barat, menegaskan proses pemecatan telah sesuai mekanisme. Baik, terima kasih kami dari pemerintahan Kabupaten Tapang Utara, saya selaku Bupati Tapang Utara, DTG Huta Barat, didampingi Bapak Tina dan juga pimpinan OPD Pokerinda, kemudian dari BKPSDM dan juga dari Inspektorat. Menanggapi adanya di media sosial terkait dengan pemberian hukuman disiplin berat kepada Saudara Ida Rohani Sinaga, ASN di UPT Pasar Siborong-Borong, Kabupaten Tapang Utara. Perlu saya jelaskan bahwasanya proses ini sudah berlangsung lama. Proses ini mulai tahun 2024 dan sampai 2026. Beberapa mekanisme baik surat teguran 1, teguran 2, teguran 3, kemudian diperiksa inspektorat sampai membentuk tim untuk pemeriksa sudah dilakukan. Dan Saudara Ida Rohani Sinaga beberapa kali mangkir dipanggil saat pemeriksaan, tapi beberapa kali hadir. Ketika sudah berupa surat teguran untuk tidak mengulangi kembali sudah pernah. Memang dari hasil pemeriksaan dari para tim, bahwasanya Saudara Ida itu mulai tahun 2020 absensinya cukup banyak. Ketika masih manual itu mungkin cukup banyak yang tidak hadir, bahkan yang tertulis ada 67 kali. Kemudian setelah pemerintah Kabupaten Tapang Utara memanggil dia di akhir tahun 2025 dan sejak saat itu Saudara Ida Rohani Sinaga mulai berubah, mulai membaik, hadir beberapa kali pelik. Tapi Kabupaten Tapang Utara sudah melakukan absensi lewat presensi Sipeknas yang langsung terintegrasi ke BKN. Nah, oleh karenanya dari situ kita menemukan absensinya lagi. Beberapa kali tidak hadir. Akan tetapi proses ini sudah dimulai dari 2024. Dari hasil beberapa rekomendasi, kemudian rekomendasi tersebut dibuatkan atau ditindaklanjuti ke BKN Pusat. Dan dari BKN Pusat juga mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan pemberhentian. Artinya saya mau menjelaskan tidak ada di sini kesewenang-wenangan bupati, tapi ini semua berproses. Kita masih memberikan ruang kemarin kepada Saudara Ida untuk berubah dalam tingkat kehadirannya. Jadi perlu kami sampaikan ini mekanisme yang sudah dilakukan dan harapan kami tidak ada berita yang simpang siur seolah-olah ada diskriminasi terhadap Saudara Ida Sinaga. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ya, kami juga menghimbau dan meminta kepada Saudara Ida Rohani untuk datang ke Pemkab Taput apabila tidak puas dengan kebijakan atau keputusan yang sudah dilakukan. Demikian, terima kasih. Atas nama pemerintah Kabupaten Tapang Utara, kami menegaskan bahwa setiap penjatuhan hukuman disiplin terhadap aparatur sipil negara atau ASN, termasuk pemberhentian atau pemecatan, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Seluruh proses dilakukan secara profesional, objektif, transparan, dan berkeadilan melalui tahapan pemeriksaan, pemberian kesempatan kepada SN yang bersangkutan untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan, serta berdasarkan rekomendasi dan pertimbangan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Dengan demikian, keputusan yang diambil bukan merupakan tindakan yang dilakukan secara sepihak, melainkan merupakan hasil dari proses yang telah dilalui prosedur hukum dan ketentuan disiplin ASN, sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku, dan tidak ada diskriminasi. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berkomitmen untuk terus menegakkan disiplin, integritas, dan profesionalisme aparatur sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Saya selaku Sekda menyampaikan ini. Edward JP Hutapea, Palapa TV Tapanuli Terima Utara, kasih. mengabarkan.